Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview kembali titik awal di mana saya menemukan sesuatu yang saya anggap itu mungkin mengandung unsur logam mulia. Nah, beberapa tahun yang lalu diawali dengan maraknya permintaan izin tentang mengenai KPI kawasan pertambangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya di Kecamatan Pasikmasunggu dan Pasikmasunggu Timur. Pada saat itu ya saya selaku masyarakat biasa merasa penasaran dengan banyaknya permohonan izin KP kawasan pertambangan. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk menelusuri di mana lokasi-lokasi yang menjadi tujuan daripada investor yang ingin menjadikan lahan itu sebagai sebuah kawasan pertambangan. Nah, setelah beberapa saat saya melakukan beberapa lama melakukan serangkaian ya pemantauan lah, ya kurang lebih penelitian kecil-kecilan, saya kembali ke titik di mana lokasi itu ya kurang lebih mirip dengan lokasi-lokasi yang selama ini ingin dijadikan sebagai lokasi kawasan pertambangan. Nah, kebetulan lokasi rumah saya ini pinggir kali, pinggir sungai. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk meneliti lah kondisi pasir yang ada di sungai belakang rumah saya. Nah, sedikit informasi bahwa dulunya ini adalah lokasi di mana tempat tumbuhnya itu pohon kayu bayam. Nah, kenapa ini dikatakan Pasikmasunggu? Karena melihat potensi alam pohon kayu bayam itu, kalau hanya dilakukan penebangan secara tradisional itu tidak akan mungkin habis, makanya dikatakan sebagai Pasikmasunggu. Nah, dalam bahasa asli di sini Pasik itu adalah pulau, Masunggu itu berarti pulau yang kaya, mungkin pengertiannya seperti itu, karena dengan banyaknya potensi pohon kayu. Nah, kalau kita melihat ke arah sana yang lebih jauh, ya kurang lebih 1 kilo dari pinggir pantai baru jajaran perbukitan. Jadi sepanjang tanah datar ini dulu ditumbuhi dengan tanaman, kalau orang di sini namanya simbuta dan pohon kayu bayam. Nah, sampai di lokasi tempat kita saat ini. Nah, namun sekarang dengan kemajuan teknologi, adanya mesin chainsaw, sehingga proses penebangan itu akan lebih cepat, sehingga sekarang itu pohon kayu bayam itu sudah tidak lagi ada, cuman sudah sangat jauh ke dalam. Nah, serangkaian penelitian yang kita lakukan ini, yang sudah beberapa episode yang kita buat serangkaian penelitian, saya mencapai titik kesimpulan bahwa pasir hitam yang ada pada pasir sungai ini mengandung kadar logam mineral tertentu yang menurut saya
itu mempunyai nilai ekonomis. Nah, bila dibandingkan ya mungkin kurang sama dengan profesi pemulung. Nah, cuma profesi pemulung itu kan barang-barang industri yang dia kumpulkan. Nah, kita sekiranya ini kita jadikan sebagai profesi pemulung pasir hitam yang ada dalam pasir sungai ini, ya saya rasa hasilnya mungkin kurang lebih sama, bahkan lebih banyak barangkali. Dan potensi kerusakan juga kalau hanya sekedar mengambil sebagian saja mungkin tidak akan begitu berpengaruh, karena yang kita ambil ini hanya pasir hitamnya yang kita ambil, kita kumpulkan, misalnya kita olah sendiri atau kita jual kepada orang yang mau mengolah. Nah, kita sekarang berdiri di atas pohon kelapa yang tumbang. Tadi malam saya kira ini mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 barangkali saya mendengar bunyi yang keras. Saya berpikirnya jangan sampai ini mungkin setan barangkali. Tapi setelah pagi-pagi saya bangun, ternyata saya lihat pohon kelapa di belakang rumah saya itu tumbang. Padahal tadi malam itu tidak ada angin, tidak ada hujan. Nah, kebetulan di lokasi tempat tinggal saya ini ya di belakang rumah kuburan, di depan rumah saya juga itu kuburan. Karena kebetulan masyarakat di sini rata-rata walaupun ada tempat pemakaman umum, tapi bagi keluarga-keluarga tertentu dia hanya menggunakan pekuburan keluarga. Nah, jadi saya berpikir ya bagi teman-teman yang mungkin merasa selama ini ingin mencari pendapatan tambahan, ya mungkin ini kita bisa jadikan sebagai alternatif dengan mengumpulkan pasir hitamnya, black sandnya. Karena dalam pasir hitam itu ada unsur logam yang berharga yang bisa mempunyai nilai ekonomis. Walaupun mungkin hasilnya tidak begitu banyak, tapi saya pikir ini masih lebih baik daripada kita hanya duduk diam ngobrol untuk sesuatu hal yang tidak ada ujung pangkalnya. Namun satu hal yang ya setiap pekerjaan itu ada resikonya. Nah, resiko dari air sungai ini ya seperti kaki saya yang ditumbuhi jamur yang gatal. Awalnya tidak ada yang membuat saya gatal, tapi setelah saya sering turun ke sungai ini, kaki saya itu gatal. Tapi selaku kita manusia yang berpikir, ya mungkin kita bisa mencarikan solusi alternatif bagaimana caranya kita turun di sungai dan kaki kita itu tidak gatal. Jadi kalau menurut saya kesimpulan dari sekian lama kita ini melakukan serangkaian percobaan-percobaan baik itu pasir maupun batu, ya kesimpulan akhir saya untuk skala masyarakat yang bisa menghasilkan untuk skala masyarakat,
ya ini pasir hitamnya, pasir hitam yang ada dalam material ini yang kita kumpulkan. Karena pasir sungai ini kalau kita menghaluskan batuan setelah kita olah sedemikian rupa, kondisinya kurang lebih hampir sama dengan pasir sungai yang ini, sehingga saya menganggap bahwa batuan-batuan yang selama ini kita olah ya sama dengan pasir sungai ini, atau dengan kata lain pasir sungai ini sumbernya dari batuan yang hancur akibat karena proses alam. Sehingga mungkin saya mengajak teman-teman yang mempunyai profesi atau hobi yang sama, marilah kita kumpulkan pasir hitamnya. Nah, kalau memang itu ada selisih dari pengorbanan yang kita keluarkan dengan hasil yang kita dapatkan, maka saya rasa alternatif mata pencarian ini kita mungkin bisa jadikan setelah saat musim tanam padi itu selesai. Nah, untuk saat sekarang ini memang kelihatannya agak bersih, karena untuk sekarang ini kan musim penghujan, sehingga setiap saat semua sampah yang ada di sini itu dibawa air pada saat hujan deras, dibawa air ke pantai. Nah, lokasi tempat kita saat ini sudah lapis ke-11 rumah ke pinggir pantai. Ya mungkin kurang lebih 100 atau 150 meter dari bibir pantai di mana tempat lokasi kita berada saat ini. Jadi saya rasa demikian apa yang menjadi kesimpulan saya setelah sekian lama kita melakukan penelitian percobaan. Kesimpulannya kembali ke pasir hitam yang ada dalam pasir sungai ini. Nah, itu mungkin solusi alternatif bila mana kita kurang modal untuk mengolah misalkan. Karena kalau kita mesti harus mengolah batuan, berarti itu butuh modal yang besar. Tapi kalau hanya sekedar mengambil pasir hitamnya ini kan modalnya hanya tenaga dan air. Saya rasa demikian. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.